Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Saya anak buahnya Prabowo, dan Prabowo sudah perintahkan kita hadapi korupsi apapun risiko gitu. Nah, apakah kita mau buat itu atau kita mau rubah semua? Supaya kita buat undang-undang perumahan yang menyelesaikan masalah semua, tadi tanah, keuangan, dan sebagainya. Itu saya mohon kita bicarakan terbuka di sini. Mana yang lebih efektif, mana yang lebih produktif dengan situasi sekarang. Jadi saya juga berharap kita satu-satu Pak, ada paling tidak catatan saya soal pendanaan, 2 soal lahan, 3 soal tepat sasaran, 4 soal kualitas, 5 bagaimana koordinasi semuanya itu. Sampai hari ini kami sudah rapat, termasuk tadi malam kami rapat Pak, sesudah saya dari IKN, ini hebat nih eselon 1 saya ajak untuk bekerja, terus terang saja ya nggak ada libur gitu ya, dan mereka siap bekerja. Saya senang mereka jajaran eselon 1, 2 ini sudah banyak bekerja dan berubah mindsetnya untuk benar-benar jadi pelayan publik. Irjen kami Bapak, kita hari ini juga saya ingatkan Bapak tolong dicek notulensi rapat kemarin, kita hari ini mau bicara BSPS. Saya tahu itu program yang diaspirasi oleh teman-teman dan banyak kepala daerah, teman-teman DPD juga. Tapi saya harus sampaikan, kami sudah menemukan dugaan korupsi yang luar biasa di Sumeneb, sejumlah sekitar 108 miliar. Saya sudah undang Ketua Banggar 2 jam di kantor saya bersama Bupati Sumeneb minggu lalu Pak. Ya, dan kami sudah kasih tahu di indikasi temuannya apa aja. Dan saya sudah cek memang betul waktu itu ada teman di sini Komisi 5, itu tidak melalui Komisi 5 kan, betul kan begitu Pak? Ya betul begitu Pak ya, saya dengarkan gitu. Nah jadi saya mau bukaan dan saya minta ini supaya rakyat Indonesia semua tahu bagaimana ada uang yang sangat dibutuhkan rakyat tetapi dikorupsi, dugaan korupsi. Saya anak buahnya Prabowo, dan Prabowo sudah perintahkan kita hadapi korupsi apapun risikonya. Jadi saya mau sampaikan apa adanya Pak ya, apa dalam pikiran kami ya. BSPS itu program bagus, tetapi juga punya potensi disalahgunakan. Ya, punya potensi disalahgunakan. Saya tidak mau memfitnah siapapun, semua ada data buktinya, dan saya akan mulai itu dengan sekarang. Kalau boleh kenapa? Saya tahu teman-teman juga mau reses. Ya, kita sudah bicarakan kemarin berkali-kali dengan bapak-bapak, tolong buat aturan kita sama-sama. Ini saya mau buat aturan kalau bisa 2 minggu lagi keluar, supaya itu bisa dijalankan Pak. Ya, boleh nggak itu saya presentasikan sebentar, baru kita masuk PT Jalan, supaya teman-teman kan mau reses juga sebentar lagi kan, begitu, supaya bisa jalan begitu. Ya, supaya ada aturan yang bagus, atau kita bicara kalau boleh bicara peta jalan sekarang, tolong saya diundang lagi untuk bicara soal BSPS khusus. Benar, itu yang benar. Oke, ya. Diundang BSPS khusus ya. Oke. Ya. Kemudian saya tolong diundang lagi untuk bicara relokasi anggaran, karena kita sudah sepakat kemarin kan Pak ya, untuk bicara soal anggaran. Ayo, saya mau 3 kali rapat Pak. 1 soal peta jalan, tapi ini saling berhubungan Pak. Peta jalan itu di dalamnya ada BSPS. Anggaran di dalamnya ada BSPS. Ya. Kan begitu. Nah kita mau mulainya dari mana? Saya ikut aja Pak. Tapi ada 3 tema besar yang harusnya kita rapat dengan baik Pak. Karena kita bicara peta jalan, terus terang ya, itu juga membantu target kami. Kalau Bapak buat minta program BSPS-nya diperbanyak, terus terang saya setuju. Kenapa? Itu membantu saya. Yang saya minta masukan dan minta kita sepakat adalah prosedurnya harus sesuai aturan, datanya harus sesuai aturan, supaya kita tidak ada masalah belakangan hari. Itu aja Ketua. Ya. Jadi Ketua saya mohon kalau memang kita mau peta jalan, saya sudah siap, kita akan jelaskan. Ya. Siapa yang terus tadi silakan. Interupsi. Ya, silakan Pak Limusti, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5, Pak Menteri dan seluruh jajarannya. Saya bernafas panjang mendengar penjelasan Pak Menteri tentang BSPS ada problem
Saya coba memberikan reasoning Pak Menteri. Kali begini Pak Ali, maaf. Kita ada pilihan tadi, ada tiga. Iya. Ada 3 rapat tadi yang ditawarkan oleh Pak Menteri. Apakah kita bicara 3 juta rumah dulu, kemudian kita bicara ke apa BSPS, kemudian kita bicara keuangan. BSPS Itulah dulu kita bicarakan, Pak. BSPS dulu Pak. Atau agenda kita hari ini bicara 3 juta rumah, Pak. Oh. Iya. Kita izin pimpinan. Ya Pak Ali ya. Jadi mengerti Pak Ali ya. Oke. Hari ini agenda kita adalah bicara persoalan 3 juta rumah. Silakan Pak. Izin, Ketua. Ya, silakan Pak Januar. Iya, kita fokus hari ini kita bicara peta jalan karena ini akan menjadi guidance kita. BSPS itu bagian kecil saja dari peta jalan kok. Cuma 83.000. Sementara ini 3 juta loh. 38.000 sorry. 38.000 cuman kan dibandingkan dengan 3 juta yang harus kita tempuh. Intinya gitu. sepakat bahwa 3 juta rumah dulu dibicarakan Kita ya. tuntaskan dulu 3 juta ini kayak apa gitu loh. Baik, Terima kasih Ketua. Pak Danang, silakan. Idem. Sama? Ya. Sama ya? Kita mulai 3 juta ya, Pak Ali ya? Setuju ya? Baik, saya persilakan Pak Menteri, mulai 3 juta rumah. Terima kasih Pak Ketua. Saya mohon juga dijadwalkan soal 2 tadi Pak ya. Soal walaupun tadi saya sampaikan ada relasinya. Ya, jadi ini kan kita bicara peta jalan yang masih dinamis. Contoh, kalau kita sepakat anggarannya misalnya ada relokasi, contoh soal rumah susun misalnya itu dijadikan BSPS. Berarti itu akan merubah peta jalan. Sepakat Pak Menteri, kita sepakat bahwa 3 juta rumah hari ini berikutnya kita jadwalkan 2 agenda tadi Pak. 2 agenda tadi Pak. Jadi supaya berhubungan. Baik, sudah paham Pak Menteri, sudah paham. Bisa tuntas gitu ya Pak ya? Ya, bisa. Baik Pak. Silakan disampaikan peta jalannya. Kami jelaskan ini Pak Wamen di mana ya? Tolong dipanggil. Kalau saya ada kan harus nanti ada. Jadi kami itu ada 3 juta. Saya terbuka semua sampaikan. 2 juta itu tanggung jawab saya sebagai menteri. 1 juta itu investasi luar negeri. Saya tugaskan Wamen untuk konsentrasi di situ. Itu pokok dasarnya. Dan kita sudah bicara dengan Ketua Satgas Pak Hasim. Jadi itu saya mulai dari situ ya, pembagian tugas. Tetapi tetap saya bantu. Buktinya bulan lalu saya ke Doha bersama mendampingi Presiden untuk juga membantu bagaimana investasi luar negeri. Yang saya tahu, tolong lanjut. Ayo dong Pak Fitra. Ya, terima kasih. Jadi saya rasa teman-teman sudah bisa baca dan saya yakin sudah baca. Ini tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Ya, bagaimana ini visinya, Astacita, program prioritas, program hasil terbaik. Sudah sepakat ya? Bisa kita lewatkan? Ya, lanjut. Kemudian dalam RPJMN, sektor perumahan memang sudah dimasuk di poin ke-75. Lanjut. Tujuannya kita memberi arah strategis ya untuk pembangunan 3 juta rumah secara efektif dan tepat sasaran. Kemudian keterpaduan program lintas sektor dan berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian menjadikan acuan bersama bagi pemangku kepentingan merumuskan kebijakan program anggaran guna mendukung percepatan pembangunan perumahan. Lanjut. Ini dasar hukumnya. Ya. Lanjut. Ini saya rasa kita juga sudah paham bersama bahwa 9,9 saya lagi meminta kepada BPS Pak supaya diupdate data 2025. Karena ini data 2023. Dan memang disepakati dalam rapat kabinet bahwa sumber data di pemerintahan Presiden Prabowo hanya satu, yaitu dari BPS. Dengan supervisi dari Bappedas. Jadi kami masih menunggu untuk datanya. Karena yang bisa mengeluarkan data bukan kami, tetapi dari BPS. Ya, dan saya juga
sudah sampaikan pada Bapak Pimpinan, kalau boleh ada rapat dengan BPS untuk termasuk nanti data untuk program, nanti kita bahas saja yang soal BSPS tadi dan program lainnya. Lanjut. Identifikasi masalah. Masalahnya, terus terang saya to the point, masalahnya adalah SDM. SDM yang ada di mana? Ada di kami. Kalau masalahnya yang paling penting itu, Pak. Kemudian skema pembiayaan masih terbatas, ya, belum terkonsolidasi lahan-lahan dan perumahan secara optimal, ya. Nah, ini saya langsung aja Pak ya, bagaimana SDM-nya kami berusaha sedapat mungkin, seperti eselon 1 kami dari 8-7 dari luar, Pak Dik dari Kementerian Keuangan, kemudian Pak Fitra dari dalam, Pak Irjen dari Kejaksaan Agung, kemudian Ibu Dirjen Kota dari DKI, kemudian staf ahli Pak Tas dari Kementerian Lingkungan Hidup, Pak Imran dari Depdagri, kemudian Pak Ajis dari Kepolisian, dan Pak Budi eselon 1 dari Bank BTN. Karena BTN paling banyak, misalnya contoh rumah targetnya yang sudah disiapkan dari 350.000 Pak, tahun ini 250.000 itu dari BTN Pak, sisanya baru yang lain. Masih ditemukan kualitas rumah dan kawasan pemukiman yang kurang baik. Nah, kemudian juga sasaran bantuan yang belum sepenuhnya tepat sasaran, itu dibuktikan dengan temuan Sekjen Irjen kami Pak, sangat tidak tepat sasaran. Regulasi bidang perumahan yang masih tumpang tindih, ya, contoh saja Pak, misalnya kita berharap bisa 3 juta rumah, tapi ada undang-undang yang boleh untuk mengurus soal perumahan itu adalah hanya di nasional, belum sampai di provinsi, kabupaten, kota. Itu undang-undang berapa? Undang-undang nomor 23. Itu juga bagian yang kami usulkan untuk direvisi Pak, dalam undang-undang perumahan, bahwa pemerintah pusat, kabupaten, kota, dan provinsi itu punya kewajiban dan kewenangan untuk bisa mengurus perumahan. Di sini sekarang dalam undang-undang itu masih dalam kewenangan pusat. Perlindungan konsumen Pak. Perlindungan konsumen langsung saya sampaikan Pak. Laporan tentang konsumen dari YLKI, yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan dari Badan Konsumen Negara, 10 tahun terakhir ini berdasarkan laporan dari 2 institusi itu, yang satu negara, yang satu masyarakat, paling banyak konsumen Pak. Dan yang paling banyak soal mekarta. Makanya puji Tuhan kami sudah mulai menyelesaikan bukan dari masalah yang kecil, tapi masalah yang besar. Dan saya laporkan dalam kesempatan ini, Pak Fitra dan timnya yang menangani, sudah mulai pembayaran Pak ya. Sudah mulai pembayaran, kalau nggak salah itu banyak orang yang sudah lunas tahun 2018 Pak Ketua. Tapi dalam seminggu 2 minggu ini sudah kami panggil mekarta, sudah mulai ada pembayaran. Karena kami bertemu dengan ratusan orang yang sangat sedih ya dan pahit hidupnya karena sudah bayar lunas. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.